Identik. Identik itu apa sih? Identik itu sama. A sama B itu sama, identik. Ya karena yang Itu Pak, ijazah asli Pak Jokowi. Kalau menurut keterangan Dirtipidum, Pak Juandini. Iya. Gitu. Jadi identik dengan 3 ijazah asli dari teman seangkatan Pak Jokowi. Boleh saya tanya nggak? Kalau palsu sama palsu identik nggak? Palsu sama palsu identik nggak? Apa? Palsu sama palsu identik nggak? Patut diduga, ini harus jadi bahan analisa kita. Sangat bisa jadi kerasnya dan bertele-telenya Pak Jokowi melawan isu ijazah palsu sesungguhnya adalah upaya pengalihan isu dari tuntutan pemakzulan Gibran yang dimotori oleh para purnawirawan TNI dan dibiarkan sama Presiden Prabowo. Tindakan Pak Jokowi yang memilih melaporkan Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri yang malah memperumit dan memperpanjang persoalan sesungguhnya, ini bertujuan membesarkan isu dan masalah ijazah palsu sambil meredam persoalan pemakzulan Gibran. Nah, sampai di sini gimana nih pendapat kalian? Apa analisa kalian soal keterkaitan 2 isu ini? Masalah ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Sekarang, ayo kita coba pikirkan. Ayo kita coba analisa. Pastinya Pak Jokowi sudah membuat banyak perhitungan sebelum melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dialah yang sesungguhnya paling paham soal duduk perkara persoalan ini. Dialah yang paling paham apakah ijazah yang dipegangnya asli, palsu, atau hilang. Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan gak ada yang lebih paham dibandingkan Jokowi tentang masalah ini. Makanya, bertarung di isu ijazah palsu jauh lebih mudah buat Pak Jokowi dibandingkan bertarung di isu pemakzulan Gibran. Soal pemakzulan Gibran, Pak Prabowo lah yang pegang kartu truf. Sementara itu soal ijazah palsu yang pegang kartu truf adalah Pak Jokowi sendiri. Makanya kita bisa mengerti kalau sesungguhnya isu ijazah palsu ini adalah jebakan. Ini sebuah jebakan buat mengalihkan energi politik dari isu yang sangat teramat ditakuti oleh Pak Jokowi dan keluarganya, yakni isu pemakzulan Gibran. Di sini tampak Pak Jokowi melayani serangan-serangan Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah dikenal memang sangat berisik dan militan, supaya mereka semakin bersemangat dan semakin berisik lagi. Bisa jadi, tanpa mereka sendiri sadari, Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan sudah digunakan oleh Pak Jokowi buat mengalihkan isu. Dan parahnya, ini bisa jadi nggak pernah dikalkulasi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bisa jadi isu ijazah palsu digunakan oleh Pak Jokowi buat membersihkan dirinya dari tudingan sebagai pembohong ulung, dari tudingan sebagai Pinocchio Jawa. Kalau nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli, dia memang pernah kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, maka Pak Jokowi bakal keluar dari pertempuran ini sebagai pihak yang benar dan orang yang paling jujur. Itulah hasil akhir yang mungkin dan bahkan sangat mungkin buat terjadi. Nah, sampai di sini gimana nih penilaian kalian? Apakah kalian juga melihat kalau Roy Suryo dan kawan-kawan sudah masuk dalam jebakan Pak Jokowi? Ayo kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Sama Bang Is. Waalaikumsalam. Ya, tahan dulu ya. Saya ke Bang Banteng dulu. Tahan. Kita masih ada waktu. Aku closing statement boleh, Mas? Oh, sebentar ke Tunggu Bang Banteng. Tunggu Bang Japra. Tunggu. Nanti habis ini ya, Bu. Triknya Yuas, triknya Yuas. Ini udah ke trigger. Jadi gini, oke, malam ya, Bang Host. Ya, malam. Tadi aku dapat, oke, mute dulu bentar, bisa nggak? Tadi aku dengar ada yang berkata, itu pendapat Anda ketika ada yang berbicara tidak percaya dengan hukum yang ada sekarang. Kemudian dia berbicara, dilanjutkan, berarti Anda itu munafik.
Bagaimana nanti misalnya anak Anda dirampok dan segala macam. Jadi dua kalimat tadi menunjukkan ternyata yang mengatakan orang lain itu munafik. Di awal dia memposisikan dirinya seolah-olah menghormati pendapat orang lain, tapi kalimat selanjutnya dilanjutkan dengan penekanan kalau orang yang tidak percaya hukum itu adalah orang-orang yang munafik. Dia sedang menggambarkan dirinya sendiri yang munafik. Itu dicatat ya. Jadi gini, setiap orang punya pendapat beda-beda itu wajar-wajar aja. Tapi kemudian ketika Anda mendegradasi pendapat orang lain, itu nggak pantas. Ya, itu diingat Ari, karena kau yang tadi nyampaikan. Jadi terkait masalah ijazah palsu ini, ijazah palsu, kalau aku simpel aja sih host, kita cerita rekam jejak. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa. Apa kebohongan yang dilakukan sama mereka bertiga ini? Kita ambil rentan waktu 12 tahun ke belakang. Nggak ada. Jokowi lawan mereka. Apa kebohongan yang dilakukannya? Yang ku catat itu ada 4 kebohongan. Terus simpel aja, saya sebagai orang awam akan lebih percaya sama 3 orang ini karena tidak terbukti rekam jejaknya mereka berbohong dibanding seorang pembohong yang berkali-kali melakukannya. Dan itu dilakukan di depan publik ketika dia menjabat sebagai seorang pejabat publik. Ngomongnya, yang bohong itu siapa? Oke, kebohongannya. Oke, tunggu Bang Yuas. Kebohongannya ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dia pernah berkata di depan kantor balai kota, saya paling tidak suka yang namanya BLT, bansos atau bantuan apapun semacam itu. Tapi sejarah membuktikan dia adalah presiden yang menggunakan bansos paling banyak selama masa pemerintahannya. Itu kebohongan. Kedua, IKN itu atas inisiatif dia sendiri yang kemudian dituangkan di rapat dengan DPR dan segala macam, kemudian berubah menjadi IKN itu atas persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak pernah merasa menyetujui yang namanya IKN itu. Dan saya seorang rakyat Indonesia. Kebohongan yang kedua ya. Yang ketiga, mobil SMP. Mobil SMK dikatakan sudah 6.000 pesanan yang masuk. Kalau Anda mau pesan sekarang, itu akan inden 2-3 tahun ke depan. Per hari ini di jalanan, kasih tahu saya siapa yang pernah dapat foto mobil SMK di jalanan. Jadi 6.000 unit ini apa ceritanya? Kemudian 11.000 triliun ada di kantong saya. Per hari ini, pemerintahan hari ini bahkan mengharapkan dana hibah dari Bill Gates Foundation yang senilai 2,4 triliun. Kalau memang kita punya 11.000 triliun, kenapa nggak dicari aja ini sampai mati supaya kita nggak perlu mengharapkan hibah dari yayasan Bill Gates dan kemudian kita harus divaksin TBC. Itu udah berapa tadi? Udah 4 atau 5? Jadi kalian masih suruh saya percaya untuk 5. Impor. Investor sudah. Investor luar negeri antri untuk invest di IKN. Kasih tahu saya berapa investor yang sudah masuk dari luar negeri untuk IKN dan berapa dananya. Tidak ada. Jadi traktor. Mesin pertanian. Dia bilang akan pesan berapa ya? 300 unit. 1.000 unit ya yang di Madiun. 1.000 unit di Madiun. Kemudian itu pabriknya sampai bangkrut sekarang juga tuh. Itulah udah dilakukan sama teman-teman. Jadi sesimpel itu. Kemudian nalar logika kita dipakai aja. Saya yang masyarakat biasa ini, kalian minta untuk percaya sama seorang pembohong, gitu. Itu aja sih host. Jadi kalau katanya pun perdebatan ini sampai ke pengadilan dan segala macam, kita sudah tahu dia siapa, kita sudah tahu bagaimana kemudian kekuasaan atau
powernya dia digunakan ketika MK 90 itu dilahirkan. Oke, 10 juta, bukan dia 10 yang juta langsung lapangan membuat kerja, 10 juta, Banteng 10 juta. Host kelamaan 10 juta host, lapangan kelamaan host, pekerjaan. mau pipis gua. Lah, kau nggak dapat poinnya. Pertanyakan sama isi kepalamu kalau kau nggak dapat poinnya. Karena aku rasa Ngapain 470 orang ini dapat poin yang saya bener. sampaikan. Tapi kalau kau keberatan, kalau PDIP sabar. Memang ngangkat narasiku lah gua. cukup buat memang narasiku cukup untuk bikin kau panas. Sabar aja, Bro. PDI memang Nanti dibantah, pembohong. abis ini dibantah. Sabar. abis ini Sama dibantah. dengan Jokowi. Memang menyakitkan Jokowi panas. Lintang. Kalau bicara Panas. kebenaran itu memang menyakitkan Lintang. Kasih Lanjut dulu, Banteng, panas. lanjut Ya, Banteng. tahan dulu, 10 juta, 10 Jadi juta. memang lanjut, gitu. lanjut. Jadi responnya cuma 2. Gua setuju Jokowi Jadi pembohong. cuma 2. Setuju gua. Nggak panas gua. Nah, ada yang kemudian mengatakan setuju Jokowi itu pembohong, kemudian menarasikan seolah-olah sangat membela dan meyakini ijazah yang diklaim itu asli. Ini gimana maksudnya ya? Maksudnya gini, ketika seseorang melakukan hal yang sama berulang-ulang, terus kita harus lagi memberikan dia kesempatan untuk mempercayai setiap perkataan yang dikatakannya. Atau Gua sudahin, jadi Bos. yang Udah paling dapet paling nih, esensi nah, udah dapet. saat- Bang Gua Banteng, siap tahan bicara dulu. ya. Oke, Tunggu. Bang Banteng. Tunggu tambahan satu aja, host. Kebohongan terakhir yang dilakukannya terkait ijazah palsu ini. Kasmujo adalah dosen pembimbing saya. Siapapun di sini yang pernah menginjak bangku perkuliahan akan mengerti arahnya kemana ketika dikatakan dosen pembimbing saya. Apakah pernah ketika kita berbicara ke teman-teman kita di perkuliahan, dosen pembimbing itu mengarah kepada pembimbing akademik atau pembimbing skripsi? Kemudian itu dirubah lagi pernyataan itu menjadi, iya dia dosen pembimbing akademik saya. Bagaimana ceritanya seorang asisten dosen pada saat itu menjadi dosen pembimbing akademik? Tolong jelaskan pada saya. Terima kasih, itu aja, Bos. Oke, saya kasih ke Balintang dulu untuk membantahnya. Sabar yang lain dulu. Ya. Iya, aduh, ini closing statement ya, Mas. Karena makin malam kayak makin banyak yang nggak beres naik. Jadi Ya, gini, tapi Mas. kamu kalau statement itu jangan Sebentar. kabur dulu, Nggak biar perlu ngatain orang nggak beres, Bos. Ya, sabar. Kalau Kau kau merasa masing-masing beres, ngomong. jangan coba-coba mengatain orang lain nggak beres. Kau Iya, pikir dengan senggok, menjustifikasi senggok, orang senggok. lain akan membenarkan dirimu sendiri. Seklok Lintang, seklok. Sabar. Kasih Memang dulu nggak beres ini, untuk Mas. membantah. Kasih dulu untuk membantah dulu. Tolong disampaikan ini. Oke, ini yang ngomong-ngomong tadi, yang keras-keras tadi kan terbukti ya kalau mereka ini memang punya mata, punya telinga, tapi nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Ya. Pembandingnya mana gitu loh. Udah dikatakan sama Barreskrim pembandingnya ini. Kalau mulai pembandingnya sabar, tunggu pengadilan. Enggak, itu dikonter aja Itu masalah pengadilan kebohongan. aja, gitu Kebohongannya itu coba dikonter dulu sama Bang Nah, Lintang, coba masalah kalau bisa. kebohongan, gue rada lucu kalau bicara Jokowi pembohong tapi diucapkan oleh orang PDIP. SMK memang hoak, tapi dengan kehoakan itu nama Jokowi naik dan diusung oleh PDIP. Jokowi banyak kebohongan 10 tahun, bener, tapi itu yang dipercaya oleh PDIP. Jadi kalau PDIP berbicara kebohongan Jokowi dan merasa paling bersih, gue melihatnya kayak pelacur lagi bertausiah, tau gak sih? Wah, ini Kayak host gilbert. dibiarkan ini host Banteng dengan Kayak Lintang, gitu. host. Jangan kita ikut campur ya. Yang lain udah, diam tenang. dulu. Nah begitu tuh, Tenang dulu. gue Makanya udah sering kan sama baru- dia. Kemarin gue juga Host- sama dia gitu juga kemarin. Os baru mau bilang itu, tapi Makanya tadi disampaikan kalau oleh orang Pak. PDIP bicara kebohongan, Enggak, kepada Jokowi, kemudian gua ketawa gini doang. ya. Aku mau Gua kasih, ketawa aku mau doang. tanya, Sama aja, undang-undang lu berdua, mana lu jangan kemudian, merasa paling bersih. undang-undang mana kemudian yang Jangan melarang merasa paling orang-orang bersih. berpartai untuk Nggak ada yang mengemukakan larang. pendapatnya? Nggak ada yang Undang-undang larang, mana? minimal Undang-undang lu tahu mana? diri, tahu dosa juga. Dosa lu Terus apaan? PA? justifikasimu itu Gara-gara cuma lu secara juga. pribadi. Justifikasimu Gara-gara lu itu juga cuma tuh secara yang pribadi. mengusung. Sedangkan yang kukatakan Makanya tadi, jangan sok yang kami merasa katakan bersih itu lah. adalah Jangan fakta yang merasa sudah bersih. terjadi. Bener. Adalah fakta Gua yang sudah akuin itu terjadi. fakta. Dengan kau Gua akuin itu mengatakan, fakta. oh dia orang PDIP, Yes, bantu terus kau tak menjadi tabrakannya, orang yang tak benar tabrakannya, gitu. ayo. Gua akuin itu Kau fakta. menjudge orang lain, oh dia orang partai, kemudian kau jadi orang bersih gitu.
Biarin aja bro. Enggak ada. Logikamu Gua di nggak ada mana? ngebantah lo. Enggak ada ngebantah lo. Logikamu Yang di gua mana? bantah, Enggak, kasih tahu dulu aku cara berpikirmu itu lu di merasa mana? paling bersih, PA. Cara berpikirmu itu Gara-gara gimana? Lu tuh 10 tahun dia 2 periode. Ada seorang pembohong yang Nah. berkali-kali berbohong dan kau per Lu hari jangan ini ngerasa masih paling percaya bersih sama manusia juga. itu. Kalau dia Siapa yang paling berdosa, rusak lu lebih nalar berdosa nalar sebenarnya. berpikirnya? Siapa yang paling Lebih rusak nalar berdosa, berpikirnya? Sudah sangat jelas dipaparkan kebohongan Minimal yang lu dilakukannya ngaca. dan per hari ini kau Minimal masih lu percaya ngaca. sama manusia Inilah itu. presiden yang Dan per udah hari gua ini dukung per 2 detik ini kau periode, masih tapi berdosa. berbicara percaya pada dia. Artinya gue tahu Kenapa? dosa juga dong, mikir dosa juga dong gue, sadar diri dong dosa gue. Ini orang Tapi kalau berkali-kali lu berbohong bersikap dan sok faktanya bersih, sudah jelas terpampang di depan bersikap sok matamu dan bersih, kau masih percaya sama dia. bersikap sok Dan bersih kau masih kayak percaya lu, sama dia. ini yang harusnya dibasmi. Hah? Pertanyakan isi kepalamu itu Otak-otak apa? kayak lu nih yang Otak dibasmi, atau orang-orang limbah? merasa paling bersih. Isi kepalamu itu otak atau limbah? Coba dicek. Jokowi berbohong Coba itu besok-besok. mendapatkan keuntungan bagi Coba PDIP, besok-besok berapa kau kursi ke yang rumah sakit dicek didapatkan dulu isinya otak akibat atau mengusung limbah. Jokowi. Langsung besar bersih deh, lu ibarat pelacur loh, pelacur yang baru bersorban lah kata gua sih, bertausiah gitu kan, seolah paling personal bersih nih. gitu kan. biar bahasanya. Bukan, gua kan mengilustrasikan gitu. Ilustrasi itu biasa aja. Maksudnya Gua nggak ada menyebut batasan lu, larangan tapi oleh mengilustrasikan. ya, bahasanya. Mengilustrasikan aja gua di sini bahwa ketika ada orang yang merasa paling bersih padahal dia lebih kotor juga, itu apa namanya? Siapa yang mengatakan siapa? Kasih tahu Apa yang statementku namanya, yang kata mana gua? yang mengklaim diriku bersih. Kasih tahu statementku yang Udah mana yang mengklaim berkali-kali diriku kita bersih. ketemu. Kasih Kalau tahu ngomong statementku itu yang gua mana. ketawa sih. Kasih tahu Memang ngomong itu ketawa kalau detail. ketawa gitu. Minimal kau tunjukkan